Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cinta Islam Channel. Rasulullah adalah orang yang sangat istimewa. Ia adalah nabi dan rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Ajaran agama Islam yang dibawanya menjadi penyempurna atas ajaran-ajaran tauhid yang dibawa para nabi dan rasul sebelumnya. Oleh sebab itu, Allah memberikan kekhususan atau keistimewaan kepada Rasulullah SAW, sesuatu yang hanya ada dan berlaku pada Rasulullah SAW saja, tidak berlaku pada nabi, rasul, ataupun manusia yang lainnya. Keistimewaan Rasulullah SAW ini tidak hanya ketika beliau berada di dunia saja, seperti menjadi rahmat bagi alam semesta, dihalalkan harta rampasan perang baginya dan pengikutnya, menjadi penutup para nabi dan lainnya, namun juga saat di akhirat kelak. Merujuk kepada kitab Syahsyiatur Rasul, setidaknya ada 8 kekhususan atau keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW di akhirat kelak. Mau tahu apa saja? Jangan kemana-mana, simak terus videonya hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Kiamat merupakan kehancuran alam semesta dan menjadi awal bagi kehidupan yang kekal. Sebelum menuju surga atau neraka, umat manusia akan dibangkitkan lalu dikumpulkan di padang mahsyar untuk menjalani pengadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat itulah ada 8 keistimewaan Nabi Muhammad SAW yang Allah berikan di akhirat kelak. Pertama, orang yang pertama kali dibangkitkan. Dalam Islam, dunia adalah ladang amal, sementara akhirat adalah ladang panen. Jadi, umat manusia yang meninggal pasti akan dibangkitkan kembali di akhirat kelak untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya selama di dunia. Siapa yang dibangkitkan paling awal ternyata tidak tergantung siapa yang dahulu meninggal. Berdasarkan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW adalah orang yang pertama kali dibangkitkan di akhirat kelak. Aku adalah penghulu dari seluruh anak Adam di hari kiamat. Aku adalah orang pertama yang dibelah kuburnya, kata Rasulullah SAW. Hadis riwayat Muslim. Nantinya, malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Nabi dengan membawa buruk. Lalu malaikat Israfil membawa bendera dan mahkota. Sedangkan malaikat Israel datang dengan membawa pakaian-pakaian surga. Malaikat Israfil alaihissalam bersuara, "Wahai roh yang baik, kembalilah ke tubuh yang baik." Maka kuburan Nabi pun terbelah dua. Pada seruan yang kedua, kuburan mulai terbongkar. Dan pada seruan yang ketiga, Rasulullah SAW berdiri. Sang Nabi pun membersihkan tanah dari atas kepala dan janggutnya. Kemudian dilihatnya kondisi di sekitar yang sudah rata dengan tanah. Nabi Muhammad kemudian menangis sehingga mengalir air matanya ke pipinya. Kedua, pemberi syafaat. Di hari kiamat nanti, manusia berbondong-bondong mendatangi para nabi dan rasul untuk meminta syafaatnya. Namun, nabi dan rasul yang didatangi tidak bisa memberikan syafaat. Kemudian mereka mendatangi Rasulullah SAW untuk meminta syafaatnya. Karena Rasulullah SAW adalah satu-satunya orang yang diberikan hak untuk memberikan syafaat, maka beliau memintakan ampun agar mereka terbebas dari siksa api neraka. Setelah Rasulullah SAW dibangkitkan, beliau SAW bersabda, "Kekasihku Jibril, gembirakanlah aku." Jibril berkata, "Lihatlah apa yang ada di hadapanmu." Rasulullah SAW bersabda, "Bukan seperti itu pertanyaanku." Jibril kembali berkata, "Adakah kau tidak melihat bendera kepujian yang terpasang di atasnya?" Rasulullah SAW bersabda, "Bukan itu maksud pertanyaanku. Aku bertanya kepadamu akan umatku. Di mana perjanjian mereka? Niscaya akan kuatlah pertolongan pada hari ini. Aku akan memberi syafaat kepada umatku." Jibril alaihissalam menyeru, "Wahai sekalian makhluk, datanglah kamu semua ke tempat perhimpunan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Umat-umat datang dalam keadaan satu-satu kumpulan. Setiap kali Nabi Muhammad SAW berjumpa pada satu umat, beliau SAW bertanya, "Di mana umatku?" Jibril berkata, "Wahai Muhammad, umatmu adalah umat yang terakhir."
Sampailah saat umat Nabi Muhammad SAW yang muncul dengan menangis serta memikul beban di atas dan di belakang mereka sambil menyeru, "Wahai Muhammad!" Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wahai umatku!" Mereka berkumpul di sisinya sambil menangis. Kemudian Nabi bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sujud yang sangat lama, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Ya Muhammad, bangkitlah dari sujudmu." "Ya Allah, saya tidak akan bangkit dari sujud sebelum saya mendapatkan apa yang Engkau janjikan." Ketiga, pembawa bendera Alhamdu. Dikisahkan bahwa pada saat hari kiamat nanti, manusia ditempatkan di padang mahsyar. Mereka berkumpul di bawah bendera orang yang diikutinya dan dicintainya. Pada saat itu, Rasulullah SAW membawa bendera Alhamdu atau bendera pujian, sebuah bendera yang paling tinggi dan paling mulia. Para nabi dan rasul pun berkumpul di bawah bendera Alhamdu ini. Keempat, delegasi yang berbicara atas nama makhluk seluruhnya. Di akhirat, Rasulullah SAW adalah pemimpin seluruh makhluk. Ia menjadi juru bicara seluruh makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari kiamat nanti, aku menjadi imam para nabi, khotib mereka, dan pemilik syafaat mereka tanpa kesombongan, ucap Rasulullah SAW. Kelima, orang yang pertama kali melewati jembatan neraka. Disebutkan bahwa nanti di akhirat ada jembatan atau syirot yang dibentangkan antara tepi neraka jahanam. Rasulullah SAW adalah orang pertama yang berhasil melewati jembatan tersebut, kemudian disusul oleh umatnya mengikutinya di belakangnya. Keenam, orang yang pertama memasuki surga. Rasulullah SAW adalah orang yang pertama kali mengetuk pintu surga dan yang pertama kali memasukinya. Bahkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa malaikat tidak akan membuka pintu surga kecuali Rasulullah yang mengetuk dan masuk untuk pertama kalinya. Ketujuh, orang yang memiliki derajat paling tinggi di surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Rasulullah SAW derajat yang paling tinggi di surga kelak. Apapun yang diminta Rasulullah SAW pasti akan dikabulkan Allah. Barang siapa yang memohon kepadaku al-wasilah, maka pasti mendapatkan syafaat dariku, kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim. Kedelapan, pemilik telaga Al-Kautsar. Rasulullah SAW adalah satu-satunya orang yang diberikan telaga Al-Kautsar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan nabi dan rasul lainnya pun tidak mendapatkannya. Ketika aku berjalan di surga, tiba-tiba aku melihat sungai yang kedua sisinya bangunan dan permata lu'lu yang memiliki lubang. Aku, Rasulullah, bertanya, "Wahai Jibril, apakah ini?" Dia menjawab, "Ini adalah Al-Kautsar yang dianugerahkan Tuhanmu kepadamu. Tanahnya atau wewangiannya dari minyak misk yang sangat wangi," kata Rasulullah SAW. Hadis riwayat Bukhari. Setelah Rasulullah SAW mengumpulkan umatnya di padang mahsyar, kemudian Rasulullah SAW memohon kepada Allah, "Ya Allah, berikanlah saya kesempatan untuk memberi minum kepada umat-umat saya. Mereka kehausan ya Allah di bawah terik matahari." Akhirnya Allah mengatakan, "Ya Muhammad, ini telaga Al-Kautsar. Berilah minum kepada umatmu." Lalu dipanggillah umat-umat Rasulullah SAW. "Umatku, umatku, umatku." Rasulullah SAW pada saat itu padahal sudah dijamin masuk surga. Ditempatkan padanya surga Firdaus, tempat yang tinggi. Namun ia tidak tersenyum sedikit pun dan hanya mengatakan, "Umatku, umatku, umatku." Nabi terus memberikan minum satu persatu. Bahagia sekali ketika bertemu umatnya seperti bertemu kekasih lama dan memberikan minum. Setelah meminum satu tegukan, maka manusia tidak akan haus selamanya. Sahabat Cinta Islam Channel, itulah ke-8 keistimewaan Rasulullah SAW saat di akhirat kelak. Begitu cintanya Rasulullah kepada umatnya, sampai-sampai ia tidak berguming sedikit pun ketika malaikat menawarkan untuknya masuk ke dalam surga Firdaus sebelum umatnya terselamatkan dan mendapatkan syafaat beliau kelak di padang mahsyar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, semoga kami semua kelak termasuk ke dalam orang-orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah SAW di akhirat.
dan dimasukkan ke dalam surga bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.